Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Belajar kembali dengan Bunda Endang. Hari ini hari Rabu 2 September 2020. Kembali lagi belajar tematik 6 tema 2. Masuk pada subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Tujuan pembelajaran umum. Anak didik diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat berperan aktif dan positif dalam kelompok kerja di organisasi masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif. Inti daripada pembelajaran saat ini adalah bekerja sama mencapai tujuan. Pada bekerja sama mencapai tujuan, kita harus tahu dulu apa sih kerjasama itu, sehingga Bunda akan menjelaskan secara singkat. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Berikut ialah manfaat kerjasama. Kerjasama memiliki banyak manfaat, di antaranya pekerjaan menjadi ringan. Kenapa menjadi ringan? Karena dikerjakan secara bersama-sama. Kedua, menciptakan kedamaian. Ketiga, rukun dengan teman. Keempat, mendapat banyak teman. Kelima, pekerjaan cepat selesai. Dan hal ini tentunya sering kita laksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Untuk pembelajaran kali ini dengan materi inti kerjasama, maka banyak hal yang kita pelajari mengenai mata pelajaran IPS. Yang pertama yang akan kita pelajari dari IPS hari ini yakni penyebab terjadinya peristiwa 10 November di Surabaya. 10 November di Surabaya biasa dikenal dengan Pertempuran Surabaya, disebabkan oleh adanya terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada tanggal 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Pengaruh positif peristiwa 10 November terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu peristiwa 10 November dapat menumbuhkan semangat patriotisme bagi rakyat Indonesia. Akibat negatif peristiwa 10 November terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa 10 November merupakan sebuah pertempuran terbesar yang banyak memakan korban jiwa. Setidaknya 6.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Berikut ini merupakan peta konsep atau peta pikiran dari pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya. Apa? Pertempuran yang terjadi di kota Surabaya. Mengapa? Ultimatum Inggris agar pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata menyerahkan diri. Siapa? Pertempuran pasukan Indonesia dan pasukan Inggris. Di mana? Di kota Surabaya. Kapan? 10 November 1945. Bagaimana? Pertempuran berlangsung sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur dari darat, laut, dan udara. Nah, peta pikiran ini merupakan gambaran keseluruhan dari terjadinya suatu peristiwa pertempuran Surabaya. Untuk peta pikiran itu sendiri, mungkin kalian semua sudah mengenalnya ya. Kemarin masuk dalam pembelajaran subtema 1 yang sudah Bunda jabarkan. Nah, kali ini materi selanjutnya yakni tentang semut. Semut ini ada pada pembelajaran buku paket halaman 81. Coba dibuka bukunya. Nah, Bunda akan menjelaskan secara singkat mengenai semut. Pertama, filosofi semut.
Filosofi semut. Kalian semuanya pasti tahu mana sih semut itu, bagaimana hidupnya, dan bagaimana geraknya, bagaimana cara mereka mencari makan, bagaimana cara mereka bertahan hidup, bagaimana cara mereka beradaptasi, dan sebagainya. Sehingga ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya semut memiliki filosofi sebagai berikut. 1. Tak pernah menyerah. 2. Melihat ke depan. 3. Bersikap positif. Dan 4. Melakukan sekuat tenaga. Semut tidak pernah menyerah. Bila ada yang menghalang-halangi dan berusaha menghentikan langkah mereka, mereka selalu akan mencari jalan lain. Mereka akan memanjat ke atas, menerobos ke bawah, atau mengelilinginya. Mereka terus mencari jalan keluar. Semut selalu melihat ke depan. Semut menganggap semua musim panas sebagai musim dingin. Mereka mengumpulkan makanan musim dingin mereka di pertengahan musim panas. Mereka sangat penting bagi mereka berpikir realistis. Di musim panas, Anda harus memikirkan tentang halilintar. Anda seharusnya memikirkan badai sewaktu Anda menikmati pasir dan sinar matahari. Inilah bentuk daripada pembelajaran semut. Kenapa semut selalu melihat ke depan? Nah, berikut adalah bentuk metamorfosis semut. Semut melakukan metamorfosis secara sempurna, yaitu dari telur berubah menjadi larva. Larva berubah menjadi pupa, kemudian dari pupa akan berubah menjadi imago. Pertempuran Ambarawa. Apa sih pertempuran Ambarawa itu? Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang berkobar di Ambarawa. Mengapa terjadi pertempuran Ambarawa? Karena sekutu mengingkari janji perundingan damai. Siapa yang bertempur? Tentara Keamanan Rakyat dan pasukan Inggris Britannia. Di mana? Di Ambarawa. Kapan? 12 Desember 1945. Bagaimana Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu mundur. Bandung Lautan Api. Apa sih Bandung Lautan Api ini? Bandung Lautan Api merupakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Mengapa terjadi Bandung Lautan Api? Karena sekutu mengultimatum agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Siapa yang bertempur? Pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald dan Tentara Republik Indonesia. Di mana? Di kota Bandung. Kapan? 23 Maret 1946. Bagaimana terjadinya Bandung Lautan Api? TRI, Tentara Rakyat Indonesia bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara sekutu dengan para pemuda pejuang dan TKR. Sebelumnya, sekutu mengultimatum rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata namun tak digubris. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang fixer Bondaris Medan Area di pinggir kota Medan sebagai provokasi kepada pemuda pejuang. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu bersama Nika melakukan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Pada bulan April 1946, pihak sekutu mulai mendesak pemerintah RI keluar Medan sehingga Inggris berhasil menguasai Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di tebing tinggi telah dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area untuk melakukan perjuangan bersenjata dan mengusir penjajah. Di sekitar Medan terjadi juga perlawanan rakyat terhadap Jepang, Sekutu, dan Belanda. Nah, berikut adalah tugas 1. Lengkapilah peta pikiran di bawah ini, yakni mengenai pertempuran Medan Area. Silahkan dicatat.
Perjanjian Linggarjati. Apa? Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Mengapa diadakannya perundingan Linggarjati dilatar belakangi oleh masuknya Afnai dan diboncengi nikah ke Indonesia? Siapa? Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Wim Sterk-Warmerdam, Inggris diwakili oleh Lord Killarn. Di mana? Linggarjati, Jawa Barat. Kapan? 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Bagaimana? Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia dan meninggalkan wilayah Republik Indonesia, sepakat membentuk RIS dan tergabung dalam persemakmuran. Perjanjian Romroy-Jan. Apa? Perjanjian antara Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Diadakannya perjanjian Romroy-Jan disebabkan karena serangan militer Belanda terhadap kota Yogyakarta. Siapa? Delegasi dari Indonesia bernama Muhammad Rom. Dari Belanda, Herman van Royen. Di mana? Di Hotel Das Indes, Jakarta. Kapan? 14 Mei 1949 sampai 7 Mei 1949. Bagaimana? Angkatan Bersenjata Indonesia menghentikan aktivitas gerilya dan pemerintahan Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Tugas 2. Lengkapilah peta pikiran di bawah ini. Berikut adalah peta pikiran tentang KMB, Konferensi Meja Bundar. KMB ini ada pada materi buku paket halaman 99, silakan kalian baca. Jika informasi yang ada pada buku paket kurang memadai berdasarkan hasil pertanyaan yang ada pada bagian di bawah ini, maka kalian boleh mencari informasi dari referensi atau narasumber lain. Silakan dicatat. Selamat mengerjakan, tetap semangat untuk Anda semua. Dari pembelajaran kali ini, kita bisa belajar dari filosofi semut. Apa saja filosofi semut tadi? Pertama, tak pernah menyerah. Jangan pantang menyerah ya, untuk anak-anakku kelas 6A. Yang kedua, melihat ke depan. Yang ketiga, bersikap positif. Dan keempat, lakukan sekuat tenaga. Apapun yang menjadi kewajiban kita saat ini, maka kita harus mencontoh dari filosofi semut yang ada pada pembelajaran saat ini. Demikian penjelasan dari Bunda. Jika ada yang kurang paham, bisa bertanya langsung ke Bunda Endang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.